Xiaomi 15 adalah smartphone flagshipnya Xiaomi yang termasuk underrated banget. Apakah memang seperti itu? Mari kita lakukan review dari Xiaomi 15 ini ya guys. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP ini itu menggunakan prosesor Snapdragon 8 Elite, RAM 12GB, dan storage 512GB UFS untuk varian yang kita uji, dan speednya kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi, mari kita lakukan review dari Xiaomi 15 ini. Aspek pertama yang akan kita bahas dari sisi kameranya terlebih dahulu, karena ini adalah nilai jual utama dari HP ini. Di mana HP ini membawa kamera utama 50MP plus optical image stabilization, kamera ultrawide 50MP, kamera telefoto 2,6 kali optical zoom 50MP plus optical image stabilization, dan kamera depan 32MP yang semuanya bisa merekam di 4K 60fps. Dan HP ini sendiri juga bekerja sama dengan Leica untuk menghasilkan gambar-gambar yang artistik dan punya ciri khas warnanya Leica ya. Yang dimana paling maksimal kalau buat foto-foto dengan kesan dramatis dan foto objek manusia. Tapi kita sendiri lebih suka yang Leica Vibrant dibandingkan Authentic karena warnanya lebih menarik. Untuk perekaman video sendiri, perpindahan antar lensa untuk kamera belakangnya hampir smooth, masih ada perlu improvement sedikit. Kualitas fotonya sudah termasuk cakep dan bisa diandalkan. Hanya saja kalau kalian terlalu lama pakai kameranya, ini HP mudah menghangat ya guys. Untuk perekaman videonya sendiri juga support HDR Dolby Vision, dan kalian bisa lihat untuk sampel foto dan videonya setelah ini ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Xiaomi 15 kalau kita gunakan buat perekaman video. Ini kita rekam di 4K 60fps untuk perekaman videonya. Dan ini kualitas dynamic range-nya sangat bagus banget ya. Wajar banget sebuah HP flagship harus punya kualitas kamera sebagus ini. Cuma kalau kita lihat dari skin tone kita itu memang masih agak sedikit warm sedikit, jadi masih belum terlalu stabil antara warna kulitnya. Tapi gimana untuk kualitas kamera depannya? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis pendapat di kolom komentar mengenai kualitas kamera depan dari Xiaomi 15 ini ya guys. Oke, kita coba. Ini adalah fitur 4K
HDR. Jadi kalau misalnya kita rekam HDR video untuk kamera depannya di 4K 30 fps maksimal, dia nggak bisa 4K 60 fps. Jadi ada salah satu keterbatasan dari fitur perekaman videonya. Tapi gimana untuk kualitasnya? Apakah mereka atau tidak? Silahkan tulis berapa di kolom komentar untuk fitur HDR videonya ini ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera belakang dari Xiaomi 15 untuk perekaman video. Kita rekam di 4K 60 fps. Di sini kualitasnya memang bagus ya. Wajar banget sebuah HP flagship, apalagi yang dia mengandalkan nilai jual utama kamera. Dan dalam satu perekaman ini kita bisa switch ke kamera ultra wide ya, seperti ini. Kemudian ke kamera telefotonya 2,6 kali. Kemudian dia juga bisa dikembalikan 0,6 ya. 1 kali, kamera utama 2,6 kali, bisa diperbesar lagi 5 kali, atau 2 kali juga bisa, 1 kali. Jadi ini dalam satu perekaman termasuk smooth loh guys untuk perpindahan lensanya. Ini menarik ya. Tapi gimana untuk kualitasnya? Menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita uji coba. Di sini adalah fitur Master Cinema-nya kalau kita gunakan buat perekaman video, di mana dia maksimal di lock di 4K 30 fps dan hanya bisa di main kameranya doang. Tapi gimana untuk kualitas kameranya? Apakah beda atau enggak sama yang tadi kita rekam? Menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Xiaomi 15 kalau dalam kondisi low light ya guys. Jadi ini memang lagi kondisi malam hari dan ini ada cahaya sedikit di sekitar kita. Tapi overall untuk kualitasnya kalau kita lihat dari preview sebenarnya masih terasa ada noise-nya. Tapi masih wajar ya, karena sensor kamera depan. Dan gimana untuk kualitas kamera depannya? Apakah menarik atau tidak? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys untuk kualitas low light-nya ya guys. Lanjut, ini kita coba yang 4K 30. Kalau tadi itu 4K 60, jadi pasti akan lebih berasa untuk boosting ISO-nya. Tapi kalau kita lihat dari preview sebenarnya nggak terlalu berasa beda ya guys antara 4K 30 ataupun 4K 60 untuk kualitas gambarnya. Tidak terlalu terasa bedanya. Padahal aneh, sebenarnya kalau 4K 30 harusnya bisa lebih terang. Tapi di sini kayaknya malah lebih kualitasnya lebih kurang dibandingkan 4K 60. Ini menarik banget ya dalam kondisi low light ya. Tapi gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini kita coba untuk perekaman video. Masih ada flare-nya kalau untuk kamera belakangnya. Kalau kita lihatkan kepada kalian, ini kurang lebih seperti ini tampilannya. Dan ini kita rekam di 4K 60 fps. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita switch ke kamera ultra wide. Turun lumayan signifikan ya untuk kualitasnya. Tapi ya namanya kamera ultra wide memang nggak akan sebagus kamera utama biasanya seperti itu. Terus kamera telefoto 2,6 kali. Dan ini juga sama, ini ada flare-flare-nya juga ya. Dan ini menarik ya untuk 4K 60 fps. Ini termasuk bagus. Dan gimana untuk kualitasnya dalam kondisi low light? Apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita coba dalam kondisi low light, tapi kita coba di 4K 30 fps. Ini kesannya lebih lebih patah-patah sedikit ya. Tapi kualitasnya sebenarnya nggak terlalu beda jauh sama 4K 60 fps ya. Sama-sama masih ada flare-nya. Dan kita coba switch ke kamera ultra wide-nya juga sama, malah lebih parah ya. Ini kayaknya flare-nya lebih parah ya. Tapi gimana Kita coba 2,6 kalinya. Sama, ini masih flare-flare juga. Agak sayang juga ya guys, seperti ini kualitasnya. Kita switch dan silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Kemudian mari kita bicara soal performance. Jujur secara performance ini adalah HP yang termasuk kencang dan terkencang di kelas harganya. Dengan Snapdragon 8 Elite, ini adalah HP compact yang kencang banget ya guys. Dan sudah pasti aman banget mau dipakai buat apapun. Tidak ada kendala selama kita gunakan harian. Manajemen panasnya juga sudah jauh improve dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi tetap akan menghangat kalau kalian pakai intens seperti penggunaan kamera atau seperti multitasking ya guys. Kemudian HP ini juga mendapatkan angka Antutu 2,5 juta, sebuah angka yang termasuk terbesar di kelas harganya. Kemudian kalian bisa lihat skor Geekbench 6-nya, 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test-nya, dan terakhir PC Mark-nya. Lanjut kita coba 7 game di sini, di mana waktu pengujian kita coba di suhu ruangan ber-AC dan menggunakan Wi-Fi untuk benchmarking gamingnya. Jadi, mari kita uji coba gaming dari HP ini. Game pertama yang akan kita bahas adalah game Mobile Legends. Di sini kita kebuka setting ultra, frame rate ultra, dan rata-rata di 120,3 fps. Lanjut game PUBG Mobile, setting smooth, frame rate ultra ekstrim, dan rata-rata di 119,5 fps. Game Call of Duty Mobile dengan setting medium, frame rate ultra, dapat rata-rata di 120,1 fps. Game Free Fire dengan setting ultra, frame rate high, dapat rata-rata di 60,1 fps. Game Honkai Mobile dengan setting ultra, frame rate max, dapat rata-rata di 120,1 fps. Game FC Mobile dengan setting ultra, frame rate very high, di lock di 60, dapat rata-rata di 59,3 fps. Game Genshin Impact dengan setting highest, frame rate 60,
Dan pada total di 55,9 fps karena ada throttling ya guys. Kemudian untuk fitur gaming sendiri memang tidak tersedia lengkap untuk HP yang memang nilai jual utama dari sisi kamera. Seperti tidak adanya bypass charging, kemudian tidak ada FPS boost, dan overall sebenarnya tidak ada masalah. Menurut kita, improvement dari performance dari generasi sebelumnya itu paling terasa dari sisi manajemen panasnya yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Kita perlu apresiasi itu ya guys. Dan overall kita masih termasuk puas untuk performance dari Xiaomi 15 ini ya guys. Lanjut dari sisi layar, HP ini pakai layar 6,36 inch LTPO AMOLED 1,5K refresh rate 120Hz, bisa nonton YouTube 4K 60 HDR, Wideband L1 HDR, ada perlindungan layar Xiaomi Shield Glass, dan di bawah matahari terlihat dengan baik dan terang ya guys. Lanjut dari sisi speaker, HP ini pakai speaker dual speaker plus Dolby Atmos yang suaranya termasuk bagus dan cukup kencang. Kalian bisa dengarkan sampel audio speakernya setelah ini ya guys. Lanjut dari sisi baterai, HP ini bakal baterai 5240 mAh yang termasuk irit untuk penggunaan harian. Bisa banget dipakai seharian pemakaian. Kemudian dari sisi charging sendiri, HP ini support 90 watt fast charging yang butuh waktu sekitar 45 menit untuk full charge, dan support wireless charging hingga 50 watt dan reverse charging juga ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri, HP ini dibekali oleh ultrasonic fingerprint scanner yang cepat, kencang, dan bagus banget, dan juga sudah ada face unlock juga. Kemudian dari sisi desain, menurut kita masih tergolong oke, ciri khas banget sebagai HP Xiaomi ya guys. Dan ini Xiaomi 15 memang tidak terasa mewah-mewah banget, tapi masih oke dengan frame aluminiumnya ya guys. Kemudian untuk slot SIM card sendiri, HP ini slot SIM card-nya 2 SIM card tanpa micro SD slot, tapi sudah ada dukungan eSIM ya guys. Kemudian untuk aplikasi zoom sendiri sudah aman banget, sudah ada support virtual background zoom juga ya guys. Lanjut dari sisi fitur, HP ini sudah punya NFC, punya IP rating IP68, kemudian dia sudah punya inframerah, support USB OTG, tidak ada jack 3,5 mm, dan tidak ada aplikasi FM radio ya guys. Lanjut dari navigasi Google Maps sendiri termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama penggunaan navigasi menggunakan HP ini. Kemudian untuk jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update 4 kali update OS dan 6 tahun security ya guys. Lanjut dari sisi fitur AI juga tersedia dengan lengkap dan sesuai dengan kelas harganya. Kesimpulannya, ini adalah HP yang termasuk underrated sebagai HP flagship. Yang gaungnya tuh kalah gaungnya sama seri ultranya. Tapi menurut kita Xiaomi 15 sendiri termasuk bagus ya guys. Termasuk oke banget ya guys. Apalagi kalau kalian mau incar HP flagshipnya Xiaomi yang harganya lumayan terjangkau. Di Xiaomi 15 ini pilihan yang bagus ya guys. Dan overall kita bisa bilang ini adalah HP yang layak banget untuk kalian beli. Tapi sekali lagi, ini ada beberapa review gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Tidak masalah. Silahkan tulis pendapat kalian di komentar. Dan jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, bye-bye!